Yang pertama, alasannya adalah karena orang yang melakukan tatayur memutus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bersandar kepada selain Allah. Jadi rasa kekhawatiran, ketakutan yang ada di dalam hatinya itu bukan ditujukan kepada Allah. Tapi dia takut karena melihat kejadian-kejadian yang aneh. Ya, yang sebelumnya dia biasa-biasa aja, merasa tenang, merasa happy-happy saja, tapi karena melihat ataupun dia mengalami kejadian nabrak kucing, mulai dia was-was. Kekhawatiran akan mendatangkan keburukan baginya. Nah, ini kan berarti dia takut, tawakal, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam setiap kondisi, bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, kita disuruh untuk selalu bertawakal kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di sini Allah gabungkan antara ibadah dan tawakal, menunjukkan bahwasanya tawakal itu bagian dari bentuk ibadah. Bahkan di antara ibadah yang paling mulia adalah tawakal. Ini adalah amalan hati, ya. Sehingga orang yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah berbuat apa? Syirik. Dan juga Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 23, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukup Allah itu sebagai wakil kita yang menjaga kita. Alasan yang kedua, ya, kenapa tatayur itu dikatakan syirik? Karena dia bergantung kepada perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya. Dia meyakini kejadian-kejadian yang dia lihat itu memiliki pengaruh, menjadi suatu sebab yang tidak ada apa? Sangkut pautnya, tidak ada hubungannya. Ya, makanya kaidahnya setiap perbuatan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat dan juga tidak dibenarkan menurut penelitian ilmiah, maka itu termasuk dalam kategori apa? Syirik. Kemudian alasan yang ketiga, dia termasuk dalam kategori syirik karena tiarah ini termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, dan orang-orang jahiliyah termasuk dalam kategori kafir. Sementara Nabi SAW melarang kita untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalamnya. Bahkan tatayur ini juga merupakan keyakinan umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Ya, keyakinan Fir'aun dan bala tentaranya yang dia meyakini bahwasanya kedatangan Nabi Musa itu mendatangkan kesialan. Mereka mengatakan qalut tayyarna bika wa biman ma'ak. Gara-gara engkau ya Musa dan orang-orang bersamamu kami merasa sial. Ya, ini keyakinan ya orang-orang dahulu yang Allah binasakan mereka. Nah, kemudian alasan yang terakhir kenapa dia termasuk dalam kategori syirik dan merupakan bentuk keyakinan yang batil, karena ya terdapat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon dia kepada Allah. Ya.
Padahal Allah adalah zat yang selalu mendatangkan kebaikan. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya kejadian yang dia lihat itu mendatangkan kesialan, sama saja dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadian yang kita alami, maka berharap kepada Allah itu adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Mimpi apapun yang kita alami, sudah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-fa'al. Merasa optimis, mengharapkan kebaikan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita alami. Kalau sampai dia mengurungkan niatnya, atau minimalnya dia jadi was-was, enggak tenang. Ternyata betul-betul kejadian. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, nah betul juga ya. Ya, berarti dia juga termasuk dalam kategori apa? Syirik.